Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia dari bab 1 sampai 6. Yang pertama, ejaan bahasa Indonesia. Ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Ejaan bahasa Indonesia sendiri sudah mulai beberapa perubahan, yaitu sejarah ejaan Suwandi 4 tahun 1947, contohnya Yusuf. Kedua, sejarah ejaan Melindo tahun 1956, contohnya Soel. Terakhir, sejarah ejaan yang disempurnakan tahun 1972, contohnya Yusuf. Kata serapan. Apa itu kata serapan? Kata serapan merupakan suatu kata di dalam bahasa Indonesia yang dalamnya merupakan serapan atau bersumber dari suatu bahasa asing yang digunakan untuk mencari padanan kata yang dianggapnya tepat. Contoh kalimat yaitu barang ekspor itu sangat murah. Materi yang kedua, ragam bahasa. Faktor kebahasaan dan non-kebahasaan antara lain faktor lokasi, geografis, waktu, sosiokultural, dan situasi. Fungsi ragam bahasa. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Diksi. Diksi adalah kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti apa yang diharapkan. Dengan kata lain, diksi merupakan pilihan kata pembicara atau penulis dalam menggambarkan cerita yang dibuatnya. Syarat diksi. Yang pertama, ketetapan. Ketetapan yang dimaksud adalah kesanggupan sebuah kata untuk menunjukkan gagasan yang tepat. Yang kedua, kesesuaian. Kata yang dipilih harus disesuaikan dengan tingkatan audiensinya. Terakhir, menguasai berbagai kosakata serta mampu untuk dapat memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, serta mudah dipahami atau dimengerti. Ciri-ciri diksi. Yang pertama, tepat dalam pemilihan kata untuk dapat menggunakan atau mengungkapkan gagasan atau hal-hal yang diamanatkan. Kedua, dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa, makna, serta bentuk yang sesuai dengan gagasan, serta juga situasi, serta nilai rasa pembaca. Terakhir, menggunakan perbendaharaan kata yang dipunyai masyarakat, bahasanya, serta dapat menggerakkan dan juga memberdayakan kekayaan itu menjadi jaring kata yang jelas. Fungsi diksi. Diksi berfungsi agar tidak menimbulkan interpretasi atau tafsiran yang berbeda antar penulis dan pembaca. Selain itu, diksi juga berfungsi untuk memperindah kalimat. Jenis-jenis diksi. Yang pertama, diksi berdasarkan maknanya meliputi makna denotatif dan makna konotatif. Yang kedua, diksi berdasarkan jenis leksikal meliputi sinonim, antonim, homonim, homohon, homogram, polifonim, hipernim, dan hiponim. Materi yang ketiga, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya dan di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang betul. Ungkapan bahasa Indonesia yang baik dan benar mengacu ke ragam bahasa yang sekaligus memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Bahasa yang diucapkan, bahasa yang baku. Parameter bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tolak ukur seseorang sudah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertama, pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik. Artinya, penggunaan bahasa yang sesuai dengan situasi pemakaiannya dan faktor-faktor penentu dalam komunikasi. Antara lain, 1. Siapa yang berbahasa dengan siapa?
apa, untuk tujuan apa, dalam situasi apa, dalam konteks apa, dengan jalur mana, dengan media apa, dalam peristiwa apa. Kaidah dasar bahasa Indonesia, hukum, diterangkan, menerangkan. 1. Kaidah ejaan, 2. Kaidah morfologi, 3. Kaidah sintaksis, 4. Kaidah semantik. Dari 4. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, subjek, dan predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan. Kalimat efektif sangat mengutamakan keefektifan informasi sehingga kejelasan kalimat itu dapat terjamin. Ciri-ciri kalimat efektif: yang pertama, kesepadaan, kedua, keparalelan, ketiga, ketegasan, 4. Kehematan kata, 5. Kecermatan, 6. Kelogisan bahasa. Syarat-syarat kalimat efektif. Suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika memiliki beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Kedua, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. Ketiga, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat. Keempat, sistematis dan tidak bertele-tele. Unsur-unsur kalimat meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Materi yang kelima yaitu bahasa baku. Ragam bahasa yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat, pemakaiannya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan kaidah bahasa Indonesia dalam penggunaannya. Bahasa baku biasanya menggunakan bahasa standar, yaitu bahasa yang menggunakan acuan standarisasi, yaitu merujuk pada Kamus Bahasa Indonesia. Fungsi bahasa baku: pertama, dipergunakan dalam wacana teknis seperti karangan ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, makalah, buku-buku pelajaran, sekolah, laporan-laporan resmi, dan sebagainya. Yang kedua, alat komunikasi resmi, yakni dalam surat menyurat resmi, pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi, undang-undang, surat-surat keputusan, dan sebagainya. Ketiga, digunakan dalam pembicaraan dengan orang-orang yang dihormati, termasuk diantaranya dengan orang yang belum akrab atau belum kenal, dan digunakan dalam pembicaraan di depan umum, seperti khutbah, ceramah, perkuliahan, seminar, rapat resmi, kenegaraan. Keenam, yaitu paragraf. Paragraf adalah sebuah kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis dan logis sehingga membentuk kesatuan pokok pembahasan. Cara mencari sebuah gagasan utama pada paragraf yaitu: pertama, membaca kalimat satu persatu. Kedua, jika kalimat pertama dan kalimat kedua merupakan inti paragraf, berarti kalimat tersebut adalah gagasan utama paragraf. Ketiga, jika kalimat pertama bukan inti paragraf, berarti kalimat terakhir paragraf merupakan kalimat inti, berarti kalimat akhir tersebut adalah gagasan utama dari paragraf. Yang keempat, jika kalimat inti di awal dan di akhir paragraf, berarti kalimat utama paragraf tersebut berada di awal dan di akhir paragraf. Jenis-jenis paragraf menurut posisi kalimat topiknya. Pertama, paragraf deduktif. Kedua, paragraf induktif. Ketiga, paragraf deduktif induktif. Keempat, paragraf penuh kalimat topik. Jenis-jenis paragraf menurut fungsi dan karangan. Yang pertama, paragraf pembuka. Kedua, paragraf penghubung. Dan yang ketiga, paragraf penutup. Jenis-jenis paragraf menurut sifat isinya. Yang pertama, paragraf persusif. Kedua, paragraf argumentasi. Ketiga, paragraf narasi. Keempat, paragraf deskripsi. Kelima, paragraf eksposisi. Itulah penjelasan materi bahasa Indonesia.